Pernah nggak sih kalian penasaran sama rasanya punya iPhone pertama yang jadi cikal bakal semua iPhone sekarang? Yap, iPhone 2G atau bisa dibilang iPhone aja. Nah, ini adalah pengalaman pertama saya yang akhirnya bisa mendapatkan iPhone legendaris itu. Tapi kondisinya sama sekali nggak normal, alias ada minusnya. Daripada penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Sebelum masuk ke cerita, sedikit info dulu. iPhone 2G ini pertama kali dirilis tahun 2007, sekaligus menjadi smartphone revolusioner yang mengubah cara kita melihat ponsel. Desainnya sederhana, bagian belakang kombinasi aluminium dan plastik hitam, dengan layar sentuh 3,5 inch yang pada zamannya sudah sangat mewah. Walaupun sekarang dianggap kuno, tetapi iPhone 2G tetap punya nilai sejarah yang tinggi buat para kolektor. Pertama kali saya beli bekas, kondisi iPhone 2G ini bikin saya agak kaget. Bukan cuma disable alias terkunci, tetapi juga terlihat sudah pernah dioprek atau diganti skin oleh pemilik sebelumnya. Mungkin istilahnya di mod ya, atau di jailbreak mungkin lah ya. Tetapi untungnya secara fisik masih cukup mulus. Sisi-sisi bodinya nggak terlalu parah lecetnya. Layarnya pun masih oke. Cuman masalahnya saya sama sekali belum tahu apakah fungsinya masih normal atau enggak. Lalu saya COD tuh sama penjual, dan awalnya saya mengira ini iPhone kayak iPhone HDC. Soalnya pertama kali pas buka handphone kok jadi tampilannya beda gitu. Pas masuk buka kunci layar gitu loh. Kondisinya kayak udah dioprek atau HDC. Soalnya kalau misalkan yang original gitu atau gimana kan beda gitulah. Saya tahu gitu, sedikit tahu lah gitu. Cuma ini beda, kok ada skin kayak batik-batik gitu. Kalau ya misalkan emang ini udah pernah dioprek, oke lah, katakanlah benar di jailbreak. Yang saya khawatirkan adalah HDC. Nah, saya juga cukup ya dag-dig-dug der gitu lah ya. Jadi saya coba beraniin diri dan saya deal, saya beli dan saya coba buru-buru pulang. Dan sayangnya kabel datanya yang penjual kasih itu emang kondisinya nggak bisa connect ke iTunes. Jadi keesokan harinya baru saya beli kabel data lagi dengan tujuan bisa connect iTunes. Dan ternyata bisa connect iTunes. Bersyukurlah ya, jadi bisa tahu ini ternyata iPhone-nya original. Dan mulailah saya mencoba mengatasi status iPhone disable ini. Percobaan pertama, saya pakai Windows 10 dengan iTunes terbaru dan Trio Tools versi terbaru. Hasilnya nggak ada yang berhasil. iPhone tetap nggak mau terhubung dengan baik. Ya mungkin karena ini iPhone-nya iPhone jadul dan nggak mungkin juga ya dikonekin ke Windows yang terbaru. Artinya kita harus mencoba menggunakan Windows yang support dengan iPhone 2G ini. Usut punya usut, saya cari informasi dan ternyata permasalahannya yaitu Windows-nya harus menggunakan Windows jadul. Misalnya menggunakan Windows Vista dan juga menggunakan iTunes versi jadul. Tetapi permasalahannya yaitu saya tidak punya laptop atau komputer atau PC yang menggunakan Windows tersebut. Karena penasaran, akhirnya saya coba cari akal dan coba cari alternatif lain, yaitu coba pakai VMware untuk install Windows Vista. Sesuai dengan salah satu tutorial di YouTube. Di situ saya pasang iTunes versi jadul, yaitu versi 11. Harapannya bisa langsung install firmware. Tapi ternyata tetap gagal. iTunes jadul itu nggak bisa langsung ngasih jalan buat restore firmware. Di titik itu saya agak panik karena iPhone malah makin nggak terdeteksi. Makin panik dong, masalahnya bener-bener nggak connect ke iTunes. Gimana ya caranya? Tapi saya nggak nyerah. Saya coba lagi. Kali ini saya coba install Trio Tools versi jadul, yaitu versi 2.09. Dan akhirnya berhasil. Status iPhone disable bisa hilang, tapi muncul masalah baru. Layar cuma menampilkan logo iTunes, SIM terkunci atau status tidak teraktivasi. Mungkin karena iPhone 2G ini memang dulu hanya bisa dipakai dengan provider Amerika, atau misalnya AT&T atau apa ya? Ya itulah saya yang tahu AT&T ya. Tetapi masalah baru ini bisa diatasi. Disinilah saya coba dengan cara terakhir, yaitu pakai Red Snow versi 0.9.4 dengan semua bahan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Prosesnya lumayan menegangkan, tapi akhirnya berhasil. Wow, ini suatu sangat mengejutkan.
iPhone bisa masuk ke home screen. Dan yang bikin lega, semua fungsi dasarnya masih berjalan normal. Keren gak tuh? Jujur, ini adalah pengalaman paling epic buat saya. Karena iPhone 2G ini rilis tahun 2007 dan pada waktu itu saya masih SD, kelas 5. Dan pada zaman itu emang kebanyakan orang menggunakan HP Nokia monoponik lah, atau Nokia yang mungkin Nokia OS Java. Dan iPhone tuh masih jarang ya pada waktu itu. Mungkin ya orang-orang yang kaya aja yang punya. Tapi saya masih nggak nyangka di tahun ini saya memegang handphone generasi pertama, dan handphone yang mungkin revolusioner menggunakan touchscreen. Tapi mungkin ada juga sebelumnya ya. Tapi ini iPhone punya dan generasi pertama. Ini suatu kebanggaan sih. Dan rasanya puas banget. Kayak menemukan harta karun yang lama terkunci. Apalagi mengingat ini iPhone generasi pertama, ikon dari semua seri iPhone yang ada sekarang. Untuk harga yang saya beli bekas pada waktu itu, mungkin nanti saya bakal bahas di part 2 ya. Sekalian eksperimen downgrade ke iOS 1.0 atau iPhone OS pertama kalinya. Jadi tunggu video selanjutnya ya. Jadi itulah pengalaman pertama saya menghidupkan kembali sebuah iPhone 2G yang awalnya ada kendala seperti iPhone disable. Pada awalnya saya kira ini ada akun iCloud yang masih menyangkut. Ternyata iPhone 2G ini belum ada akun iCloud pada zamannya. Dari sini saya belajar bahwa mengutak-atik gadget lawas itu bukan cuma soal sabar, tapi juga rasa penasaran yang akhirnya bikin kita menemuin cara yang tepat. Nantikan cerita selanjutnya di part 2 ya, karena perjalanan iPhone 2G ini masih belum selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video.